ketika di dalam gamenya tentunya akan berbeda. Oke, kita langsung menuju ke draft pick game yang kedua. Bang Duk lagi-lagi harus berpikir untuk mengadu dengan adanya Age. Gimana caranya bisa menutup pergerakan dari Age dan first pick masih di tangan dari RRQ. Fanny, Kadita, Joy, akankah Cloud akan di tangan dari pasukan dari EVOS Legends? Ditutup untuk seorang Skylar. Skylar gak bisa mobilitas kencang. Skylar benar-benar gak dikasih kesempatan untuk melakukan deal damage dengan maksimal. Nggak akan dilepaskan juga sih sebenarnya Cloud ini terlalu mahal untuk kedua bot laner dan masih dengan approach yang sama dari kedua belah tim. Dan banningnya nggak akan berubah harusnya. Kalau aku melihat adanya mungkin ada Valentina atau Farsha di depan sana. Dengan gameplay seperti ini, aku lepas one-one ya. Tapi ngelepas one-one, sekarang tuh udah menurut aku ya agak sedikit mengambil resiko. Betul, tapi kalau kamu bisa nge-counternya, itu bakal jadi hal yang enak. Kenapa? Iya. Karena sengaja dikasih. Dan sedangkan sekarang mereka harus kesulitan kan untuk melakukan pick terhadap apa. Ketika Fredrinya masih ditutup lagi, power dari seorang Albert lagi-lagi ditutup. Dan ini ada quote dari Bang Duk, di mana motivasi gabung RRQ ini akan menambah ilmu dia. Karena RRQ ini memiliki banyak ilmu juga Momochan. Iya. Karena mereka kita tahu, mereka semua roster RRQ juga masih berapi-api bersama dengan Bang Duke berapi-api, jadi dikombinasikan cocok lah. Ya, Ilmu ditambah ilmu. Apalagi kan kita juga tahu kan dari Nasduk sempat ngebawa RRQ mereka menang atas Onyx 2-1. Dan kita ngelihat Melissa yang di pick pertama dari RRQ di sini sebagai mungkin bisa dibilang deny pick untuk Brands juga ya. Deny pick untuk Brands, tapi ini bisa jadi salah satu power yang diamankan oleh EVOS. Kenapa? Karena mereka tahu Melissa. Mereka punya hero Melissa. Mereka salah satu power hero-nya Melissa. Mereka tahu cara nge-counternya Momochan. Betul. Dan itu yang mungkin harus diprediksi oleh para pasukan dari RRQ. Dan kita udah bukan masalah dia pick hero kuatnya atau dia pick hero counternya. Tapi gimana cara dari positioning gold lanernya ini supaya jangan ketangkep, supaya bahkan bisa dibilang coverannya juga bagus. Kita tahu EVOS mereka selalu dempet-dempet dengan seorang brand sendiri. Jadi memang chance-nya dari tim yang melawan EVOS ini sebenarnya cukup kecil untuk bisa nge-pick off Kara Brands. Yang makan aku sekarang ini lebih worry lagi. Kalau misalnya dari EVOS akan menggunakan tekniknya dari Giggs Lane. Mereka pakai Valentinanya di arah gold. Untungnya deny pick yang dilakukan terhadap RRQ ini bisa menjadi salah satu deny pick yang cukup mahal menurut aku. Karena Arlott adalah salah satu orang yang bisa menembuskan ke badan dari Go Away. Jangan lupakan itu. Iya. Dan Valentina yang sudah dipick oleh tim RRQ, apakah akan lagi dimainkan di posisi junglernya? Tapi kalau ngomongin masalah Brands memakai Valentina di area gold ya, mungkin kita ya bisa dibilang jarang banget ngelihat Brands. Dia lebih berfokus gimana caranya dia bermain marksman dengan physical damage ya. Jadi pick yang ketiga tentunya kemungkinan ini akan jadi pick untuk sang gold laner. Apakah akan memainkan Brody dengan counter yang bisa dibilang mungkin masih bisa dibawakan dengan stunnya. Tapi ternyata belum di-pick Yuzong. Di tangan seorang Psychots yang kita tahu Yuzong dari seorang Psychots begitu menyeramkan. Yuzong sang kapten lagi yang harus bertanding kali ini. Yang dimana harusnya Melissa sangat-sangat akan menjadi orang yang Ketar-ketir. Ejam aku bilangnya. Ejam. Iya, benar-benar di ejam. Benar. Kalau di rumah aku sama KB dulu bilangnya di segala-galain. Di segala-galain. Kan kayak tadi nih. Lihat Brands, di segala-galain tuh. Udah pakai Albert yang maksa, udah pakai Vader S-Track di segala-galain. Nah sekarang, ini posisinya di tangan dari seorang Skylar. Di segala-galain nih, udah ditabrak naga, dipaksa pakai Eve. Dan kalau misalnya seorang Skylar nggak bisa bertahan, game kedua ini mungkin akan bisa di tangan dari EVOS Legends. Bisa jadi. Dan kita belum lihat juga rumor di tangan seorang Finn. Memang di game yang pertama kita ngelihat Grok. Yang kita tahu memang sebenarnya satu buah Reward Manipulation ini gak akan bisa di cancel tanpa adanya efek surprise. Dan Kari sudah dibuang begitu saja menutup chance dari seorang Brands mengamankan gold laner ya. Apakah nanti akan ada Beatrix dan juga Brody yang dibuang?
Atau justru ya udah Brody-nya dilepaskan aja ke arah seorang Brands. Mereka lebih fokus untuk menutup jungler dari seorang Tas. Ini kalau enak Brody, Beatrix nggak sih? Beatrix buat Brands ya? Ya, Beatrix ini buat Brands kenapa dia bisa nge-counter dari seorang Valentina. Dia bisa cari di mana Valentinanya. Karena Valentina kemungkinan akan ada real world manipulation. Kemungkinan juga akan ada di arah mid lane. Dan yang harus ditahan adalah sekarang problemnya. Kalau Brands dikasih hero-hero marksman lembek, itu nggak menutup kemungkinan linknya akan di tangan dari Albert. Albert akan pakai link. Makanan juga, karena balik lagi selalu aku ingatkan, strong lane EVOS Legends itu di gold lane-nya. Powernya di gold lane-nya. Itu strong lane-nya EVOS Legends. Iya. Dan RRQ sekarang, kalau misalnya kita boleh ngomong strong lane-nya dia, ini perspektif saya aja ya. Ada di mid lane. Iya, aku setuju sih. Di arah di tengahnya. Karena sama kayak di game pertama kan, Finn sama Clay-nya jalan bareng. Untuk ngelakuin first pick, first blood-nya itu ke arah seorang Brands di game pertama. Tapi tidak akan ada Akai. Apakah Lancelot yang akan dipick oleh seorang Tas di sini? Atau justru seorang Albert? Atau kita ngelihat lagi dengan adanya link yang terlepas akan diamankan oleh kedua belah jungler kali ini. Siapa yang akan memainkan Assassin? Karena ini chance-nya sebenarnya harus bisa yang ngincer ke arah backline. EVOS mereka udah punya itu, mereka punya Yuzong. Tapi dari RRQ siapa yang mau benar-benar langsung loncat? Karena Arlott di sini harusnya bakal kasih distraction. Ini yang di-pick dari EVOS Legends, Beatrix seperti aku duga kiri ambil Digi. Kiri ambil Digi. Ini sandwich gaming banget. Ini mereka bisa all in terhadap seorang Melissa. Depannya dipotong Valen ya? Depannya ini tentunya dari EVOS Legends dia akan korbanin dua player mereka. Dream Psychos ini ke arah backline. Gimana caranya? Dengan adanya semua itu yang masuk. Dari seorang Skylar masih bisa ngedeliver dengan maksimal. Kalau aku pribadi Digi. Ambil Digi, ambil Link. Jangan Lancelot. Walaupun aku tahu Albert power dengan Lancelotnya. Tapi gimana caranya? Sekarang mereka harus memikirkan sustain metode late game-nya. Karena terbukti di draft yang sebelumnya metode late game dipegang EVOS Legends full. Oke. Tapi kali ini kita akan melihat tentunya dengan Kufra bersama dengan Hayabusa. Menurut aku nge-pick ke arah Kufra adalah wise choice untuk RRQ sendiri karena mereka masih butuh sisi yang menangkap. Ini pemain-pemain dari EVOS yang sebenarnya kita tahu Yuzong akan main lebih dive in. Dan chance dari seorang Lolita yang bisa di-cancel tentunya dari Numen Blast-nya. Link lagi dong, bisa. Ini bisa Link lagi dong? Iya. Atau mungkin dia mau Lancelot sekalian? Kalau menurut aku ambil Link sih. Kamu Link lagi? Iya. Link juga hero yang bisa one by one dengan seorang Hayabusa. Atau menurut aku ambil Pakito. Pakito? Iya, ambil Pakito sekarang. Boleh. Pakito juga oke. Ambil Pakito gimana? Yes. So kita tapi langsung lempar ke Bude Mongsar untuk melihat ada prediksi dari R71 dan juga Z. Silakan Bude Mongsar. Yes, langsung aja best on the draft. Zeiss, siapa yang bakal menangin game kedua? Susah sih prediknya. Harus tanya Wan sama A7 nih. Siapa Zeiss? Name satu tim. Ayo satu tim. Draft. Lu RRQ kan? RRQ. Oh. Dia dari awal pas nyampe dia bilang dia dukung RRQ. Oke, berarti RRQ. Kalau Wan, game kedua siapa nih? Oh, Kalau RRQ. aku EVOS. Dan terakhir nih ya, R7 dari draftingannya ya. Jangan lihat jersey nih, dari draftingannya. Kalau dari segi objektifnya, EVOS lebih kuat jauh sih. Cuman gue tetap megang RRQ biar masuk game ketiga. EVOS! Woi, 2 RRQ dan 1 EVOS. Siapa yang bakal ngedapetin gamenya? Tentu ini akan tergantung dari gimana gameplaynya dan memaksimalkan hero-nya. Oke, kamu mau teriak EVOS boleh yuk, semangatin. Teriak bareng-bareng ya. EVOS! Bang Fali yuk. Viva! Oke, langsung aja di El Clasico game kedua, silahkan. Thank you so much Bude Mongsar. Berarti tandanya ada 2 RRQ dan 1 EVOS Legends by draft pick. So menuju ke arah lane Outdown masih berada
di El Clasico game yang kedua, Momochan. Oke, ini akan menjadi game yang ketiga untuk El Clasico. Sebenarnya dari segi draft EVOS mereka kuat, mereka punya efek sisi yang cukup banyak. Dan Vin. Oke, Vin. Belum kali ini bisa di pick off karena masih punya flicker juga, Momochan. Masih terlalu jauh nampaknya. Sedangkan dari EVOS Legends, mereka punya tas early damage yang sangat kuat. Dan ingat, tas ini bisa saja melakukan flanking. Ketika team fight dari EVOS Legends diatur oleh Dreams, otaknya diatur oleh Dreams dan juga Psychots, ini tas bebas banget untuk bisa melakukan flank atau sandwich gaming. Dari tadi aku lihat EVOS Legends bermain dengan sandwich gaming, Momochan. Ya, dan kita akan melihat ya. Aku suka banget sih sebenarnya pick Kufra di tangan seorang Vin. Tapi ngelihat tas dengan Pakitonya ini juga cukup menyeramkan. Sementara buat teman-teman yang pengen nonton nantinya tentunya dari minggu terakhir kita dari MPL, kalian bisa dapetin diskon 20% untuk pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket untuk kode promo MPL Date. Dan kalian bisa dapetin total diskon sampai 80.000. Alright, bahkan kali ini kita bakal melihat di mana EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan clear mini dan sangat cepat di arah top lane untuk bisa mengamankan turtle yang berikutnya. Pasukan dari EVOS Legends, mereka udah memberikan informasi kalau ada Clay yang memiliki reward manipulation yang tandanya ini akan sedikit berbahaya untuk EVOS Legends itu sendiri. Tas hero yang jalan kaki juga menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan di depan sana menuju terhadap seorang Dreams. Mencoba di all in begitu saja. Masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak coba dipaksakan. Karena objektif yang pertama adalah turtle-nya. Iya, sementara kena Petrify. Dan Petrify seorang Vin. telah keluar dari jungle transform. Menuju ke arah backline. Tapi lihat di depan sana ada Banana. Tidak melakukan cancelization terhadap seorang Dreams. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert belum mengeluarkan satu buah shadow kill. Cycles takedown. 2 point kill kali ini telah didapatkan oleh masing-masing tim. Tapi EVOS Legends memaksakan Banana untuk ditumbangkan. Dan bahkan membuat RRQ nggak bisa mendapatkan satu buah turtle yang selanjutnya. Iya, dan harus di-reset dari objektif turtle. Namun Albert tidak terbagi. Sayang sekali. Albert kali ini harus ditumbangkan. Bahkan turtle yang berikutnya dipegang oleh pasukan EVOS Legends. Tidak terbagi, Momochan. terbagi ke arah objektif turret dan bahkan dari seorang Dreams masih bisa survive. Hijume pun tidak tumbang, masih terkena damage dari turret. Albert sangat disayangkan. Memaksakan diri. Ternyata untuk menghindari seorang tas, dia juga harus ditumbangkan begitu saja. Di depan sana pasukan dari EVOS Legends mereka lebih mengungguli dari segi gold, 1.600 gold. Sedangkan buat kalian semua jangan lupa untuk bisa memenangkan skin Mobile Legends Payment dengan order grab diskon hingga 90%. Iya, dan itu mahal banget untuk RRQ mereka nggak dapetin turtle objektif. Reward Mereka manipulation coba dipaksa di bottom lane. Nampaknya terlalu banyak all-in yang dikeluarkan oleh pasukan dari EVOS Legends. Yang mereka membuat harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru, Momochan. ya, yang seperti aku bilang, RRQ mereka jadi mahal banget kerugiannya. Karena mereka nggak dapetin objektif dari turtle-nya. Sementara dari tas terjebak. Tas terjebak, tas di takedown, pertukaran jungler 1-1 dan untung EVOS Legends adalah tidak adanya objektif yang bisa diamankan oleh pasukan dari RRQ. Sedangkan di arah bottom lane, Skylar dengan Melisanya tidak bisa melakukan satu buah dominasi di strong lane dari EVOS Legends. Dan sedangkan Emblem misalkan Momochan, tapi sebelum itu ada team fight kembali terjadi. Psycho di arah Soul Lane harus menggunakan satu buah flag tackle transfer mundur ke arah belakang. Reward manipulation, bahkan dipaksa oleh seorang Cycles mencoba untuk menghindari semua damage yang diberikan. Tapi ternyata membuat seorang Cycles harus ter-takedown di depan sana. Iya, udah mengeluarkan Black Dragon Form, mau nggak mau dia harus all out melawan 3 pemain dari RRQ. Dan sementara kali ini RRQ mereka lagi mencari celah yang mereka tadi sebenarnya sangat amat disayangkan di area early-nya. Ketika mereka mendapatkan banyak banget kerugian di menit yang kedua. Kali ini RRQ mereka sudah mulai mengejar perlahan tapi pasti. Skylar yang masih di pressure juga di area bawah oleh seorang Brands. Ini mau nggak mau Vinnya jadi harus sedikit rotasi ke area bawah, tentunya melakukan sedikit cover ke arah seorang Skylar. Alright, bahkan di sisi sebaliknya pasukan dari EVOS Legends dan juga RRQ kali ini sudah melihat ke arah turtle yang sama. Menuju ke arah Banana. Banana akan berada di garis depan, mencoba seorang tas, mencoba dipancing begitu saja. Evil Life Punch-nya tidak dikeluarkan. Buying time yang terjadi, buying time yang dilakukan Banana berhasil membuat EVOS Legends mundur sedikit, mereset turtle yang mereka miliki. Dan Banana bakal coba tarik ulur terlebih dahulu sementara ada sedikit pause yang akan memberhentikan sebentar ya untuk game kita yang kedua. Tapi kalau melihat dari posisi yang dibikin oleh EVOS Legends,
Early game-nya mereka sangat mengungguli banget dari early-nya. Dan ini yang harus menjadi jawaban dari EVOS Legends. Tadi Zez pernah ngomong, ketika early game-nya mereka pegang, tapi gimana caranya mereka menutup game itu dengan cukup cepat. Ya, Mid to the late game, balik lagi. Melissa di tangan RRQ, punya power late game. Hayabusa, ya. ada Melissa, dan mid lane-nya ingat. Sekarang Valentina bukan di jungler loh. Jadi Iya. mid to the late game, kita omong, kita boleh bicara. Valentina punya power besar, punya tanggung jawab yang besar juga. Ya, tapi masalah dari segi damage tentunya kita tahu EVOS mereka punya banyak damage yang kuat. Mereka punya Psychots, bahkan mereka punya Tas, mereka punya Brans. Dan ini juga udah mulai ramai tentunya. Mencari ayam. Oh, sombong lo. Lihat tuh belakang lo para jomblo no. Lo enak-enakannya berdua, udah deh bang. Puasa. Sorry, gue puasa. Astagfirullahaladzim, sorry. Puasa, Oji. With Bang Duk and Rev We Trust. Wah. Jadi ya sebenarnya memang dengan mengubah ya. Tuh, happy birthday Kak Jita. Siapa Kak Jita? Siapa Kak Jita? Happy birthday Kak. Wow, enak double date. Ko? Sehat ko? Oh iya. Gimana Momochan? Banyak yang double date, kamu kapan? Hah? Masa kamu punya pacar diumpetin mulu? Kasian. Kan kita double date kalau Jumat Sabtu Minggu. Oke, bener juga. Arke Kingdom mengucapkan selamat berpuasa. Beli kanebo di Pasar Matraman. Cakep. Senyum rainbow semanis marjan. Waduh. Woi, Gak salah sih. baca. Bener. Astagfirullahaladzim. Itu karir gue yang terancam gara-gara pantun lo. Astagfirullahaladzim. Kan baca doang. Iya. Baca doang. Kenapa kamu membayangkan? Bukan. Oh bukan. Brand namanya Momochan. Oh iya bener juga. Gak apa-apa, siapa tahu ya. Next season. Nah ini juga para EVOS fam jauh-jauh dari Palembang demi Viva RRQ. Halo. Wong kita galo. Loh kok gak bawa ini? Datang doang gak bom pempek. Udahlah balik lagi aja lah. Harus bawa mempe dong. Iya. Hai, ada lemon. Oke, tapi kita sebentar lagi akan standby Outpost menuju ke lane up dan kembali El Clasico masih berlanjut Momochan. Yes, di menit kita yang menit ke-6 nih dari kedua belah tim. Dan Oke, Psychot yang di-all-in begitu saja. Fokus ke Psychot di take down. Tas bahkan harus mundur mencoba dan menyelamatkan Psychot. Tapi ada Woman Place yang menutup seorang Tas. Dan mundur ke arah belakang. Drips memberikan satu buah Eminent Place yang gagal. Menimbulkan impact yang mahal. Kali ini EVOS Legends mereka terbaitin dengan ada satu buah Fin. Gerakan surprise yang membuat pasukan dari EVOS Legends harus kehilangan seorang kaptennya. ya, dan itu gerakan yang menurut aku sudah diwaspadai. Dan satu buah damage dari Brans. Itu menit 6. Bayangkan 6. di arah late game nanti. Rasanya pasti acit peyut Momochan. Ati-ati. Dan satu suara untuk EVOS Legends dari Mirko. Sementara talent prediction tentunya. Yang ini hanya prediksi. Kemungkinan masih bisa dipatahkan juga kah di game yang kedua? Mirko versus everybody dalam dominant blast. Menuju ke arah seorang Bras bersama dengan Novin. Mencoba dialami begitu saja. Bras take down. Skylar masih coba memberikan damage di depan sana. Pasukan dari EVOS Legends. Mereka melihat ada Psychot versus everybody. Ada Skylar masih ada go away. Digagalkan begitu saja. Dan Bras kali ini tidak bisa membantu. Sedangkan Albert akan coba memberikan shadow kill dari belakang. Satu buah point kill hilang. Membuat EVOS Legends kehilangan banyak banget point kill. Sedangkan Banana mencoba menyelamatkan seorang Albert. Cycle takedown ditukar dengan Skylar. Ini bukan menjadi poinnya sangat mahal. Tapi EVOS Legends bisa membalikan kembali keadaannya Momochan. Iya, dan ini banyak banget pemain-pemain dari RRQ yang tumbang terlebih dahulu. Ketika memang Skylar mencoba untuk memberikan bantuan damage. Namun lihat coveran yang begitu cepat. Datang dari seorang Psychots, datang dari seorang Tas. Dan kita melihat juga ternyata El Clasico tadi menjadi game terpanjang 32 menit 42 detik. Rekor terbaru tentunya di MPL Senin yang ke-11. 32 menit ngoceh terus, itu dia. Seret dikit, nggak masalah, bentar lagi buka. Tapi kita lihat di arah top lane, langsung ada team fight kembali terjadi. Ada Vayne dengan ada Tyrant. Hijau gagal dapatkan Tris terperangkap di garis depan. Ada Albert Tyrant.
Tapi lihat following up damage yang gagal. Membuat Dreams kali ini masih bisa selamat dibalaskan dengan Vayne yang tumbang. Pasukan dari EVOS Legends mereka mendapatkan keuntungan. Banana bakal coba di all in. Banana mencoba menyelamatkan dirinya. Malah terus play. Banana kembali hidup. Kembali mencoba untuk mendobrak di arah backline dari EVOS Legends. Double kill dapatkan. Looking for triple kill from Skylar. Lordnya bebas tapi pasukan dari RRQ mereka fokus menuju ke arah base. Dari turret-turretnya terlebih dahulu. Mereka pengen turret-turretnya. Karena mereka mencoba untuk menuju ke arah base-nya. Kita lihat teriakan dari para RRQ Kingdom. Kali ini udah mulai teriak. Pasukan dari EVOS Legends mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Lord yang pertama di tangan oleh pasukan dari RRQ. Free! No cashback. No cashback. Yang ada cashback cuma kalau beli Samsung ya. Dan kita melihat juga dengan Lord yang berhasil diamankan. Lord slain by Samsung Galaxy A series diambil oleh RRQ. Ini sebenarnya sama seperti di game pertama di mana RRQ mereka bisa untuk mendominasi di early-nya dengan ngebawa damage dari Albert. Skylar juga yang sudah memberikan damage kali ini rotasi. Dan bahkan grouping yang dilakukan oleh RRQ sudah mulai terlihat di menit yang ke-9. Dan bahkan masih seperti di game pertama, Skylar lebih unggul dari segi net worth-nya. Tapi ingat, satu momentum bisa mengembalikan keadaan untuk EVOS Legend. Demon Hunter Sword di tangan Skylar. So dia bisa merontokkan tentunya main-main EVOS Legend yang begitu tanky di area depan. Ada Tas, ada Psychots. Dan gold differences by UBS Gold Niji. Terlalu jauh gold difference yang kita bisa melihat juga. Di mana di posisi dari gold lane-nya Skylar mengungguli dari seorang Brans. Di sisi dari EXP laner-nya Psychos tertinggal 2000 ini gold yang jauh loh. Untuk seorang EXP laner. Sedangkan Finn mundur ke arah belakang sentry telah terbuka. Terdeteksi posisi dari para pasukan dari RRQ. Menuju ke arah bottom lane, Lord yang bebas tidak dikawal oleh siapapun. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert mendorong satu wave dari top lane. Mencoba untuk melakukan objektif gaming terlebih dahulu oleh pasukan dari EVOS Legends. Yang harus mempertahankan base turret mereka. Ya, tapi ini masih Lord yang pertama yang harusnya bisa di-clear dengan cukup cepat dari EVOS Legends. Dan lagi-lagi turret langsung disapu bersih. Menyisakan turret base saja untuk EVOS Legends. Tapi Momochan, sorry. Yes. Ini adalah satu wave masih besar loh. Iya. Oh, masih ada real world manipulation. Harusnya dari EVOS Legends masih bisa mempertahankan ini. Masih bisa sih, mereka Masih masih bisa clear cepat dan RRQ juga bakal coba untuk bermain lebih disiplin sembari menunggu inisiasi dari seorang Finn yang dimana tadi memang Terror Revenge sudah dibuka. Oke, Council Gaming yang gagal didapatkan oleh pasukan dari EVOS Legends Dreams. Memberikan pasukan EVOS Legends dengan Council Gaming mencoba untuk menjergap atau bermain dengan adanya surprise attack tapi nampaknya masih belum berhasil. Banana udah mulai harus dispek yang dimiliki oleh para pasukan dari EVOS Legends adalah Beatrice. Bisa memberikan damage dari jauh, tapi di depan sana no sentry again. Hichube terperangkap di Oli begitu saja, ter-take down. Psychos bahkan membuat seorang Banana harus mundur ke arah belakang pasukan dari RRQ. Skylar? Mereka berhasil mendapatkan Hichube. Skylar di depan sana mencoba memberikan damage dengan heal yang dia bisa dapatkan. Tapi Psychos masih mau dipaksakan dan ternyata termakan dengan Shadow Kill Albert. Sedangkan Albert harus memberikan jiwa dan raganya. Albert ter-take down di depan sana pasukan dari Legends. Masih bisa mempertahankan base mereka harusnya. Ya, dan dua ditukarkan satu pemain yang tumbang. Namun menurut aku RRQ mereka nggak terlalu untung-untung banget dari tim fight barusan. Karena mereka juga nggak berhasil untuk pecahin base turret di bawah. Yes, pelajaran yang mahal untuk seorang Hijume. Selama tidak ada sentry, dia tidak boleh berada di dekat tembok perbatasan. Tidak boleh. Betul. Sempat kejadian ya waktu itu ya. Ketika mereka nggak dapetin vision sama sekali. Malah dari RRQ mereka diculik, dibalikin keadaannya. Dan kali ini tanpa adanya Albert, RRQ mereka akan mereset team fight-nya. Oke, bakal coba dipaksa Tas. Damage-nya masih tidak terlalu cukup. Sorry, telah dikeluarkan oleh pasukan dari EVOS Legends. Gimana coba? Sorry, Batal gak sih itu bahasanya yang denger tuh. Aduh, tapi ya Jangan dong. Banana kelihatan lebih mungkin bisa Confident, dibilang lebih confident. lebih pede ya untuk di game yang kedua. Tapi masalahnya jangan sampai terjadi blunder. Karena kita tahu, Banana. Oke, bakal coba dipasang Tas. Menjadi mid counter papasakan dari RRQ. Menuju dari belakang EVOS Legends. Mencoba untuk menabrak. Berhasil dari 1 point. Psychos gagal. Bisa melakukan distraction. Tapi lihat, mereka masih mau team fight kembali. Terus team fight dari belakang. Finn mencoba untuk memotong. Sandwich gaming. Kali ini Skylar berhasil mendapatkan satu moment kill. Serangan dari belakang Pras bersama dengan seorang Dream. Tersisa 2 player yang masih bertahan. RRQ berhasil mendapatkan 3 point kill yang mahal, Momochan. Dan bahkan dengan adanya Lord slain by Samsung Galaxy X Series di kali ini berhasil diamankan oleh RRQ.
Sembari kita juga udah melihat battle emote yang dikeluarkan oleh kedua belah tim. Dan buat teman-teman yang pengen punya battle emote yang sama, tentunya kalian bisa beli di dalam in-game sekarang juga. Dan kali ini RRQ memegang keunggulan dengan 10.000 net worth. Outlet akan menjadi pilihan utama kali ini. Berbeda dengan yang tadi. Immortality baca. Tinggal depan Vini akan menjadi korban selanjutnya. Oh, benar. Di sisi sebelah Godlike didapatkan. Dua hilang ini bencana. Shadow kill menunjukkan seorang Hijumi menjadi pilihan utama. Dan ternyata Hijumi ter-take down. Shuttle didapatkan dan bahkan pasukan RRQ menyelesaikan game ini dengan cepat. Mereka berada di 13 menit keuntungan. Dan almost terweapon. RRQ memaksa di game yang ketiga. Game ketiga akan Game cepat. kita lihat. Dan itu memang sebenarnya biasa terjadi. Ketika di game pertama kita mendapatkan game